Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua, pegiat, kemudian juga Bu Rita masih ada di sini juga, para panitia yang telah mengundang kami dari UNICEF untuk bisa sharing mengenai indikator keberhasilan pelayanan gizi pada situasi bencana. Jadi tadi Bu Rita juga sudah menyampaikan beberapa kegiatan ataupun program-program respon gizi. Jadi di sini saya akan menyampaikan indikator-indikator apa saja yang kiranya bisa untuk melihat keberhasilan layanan gizi pada situasi bencana. Ini sedikit saja sebagai background. Jadi memang secara global itu jutaan anak itu terdampak oleh berbagai bentuk bencana, baik itu konflik akibat perubahan iklim. Ini mungkin yang belum banyak uh, teman-teman pegiat gizi bencana ini melihat bahwa seperti perubahan iklim, drought ataupun banjir, kemudian juga tanah longsor, kemudian juga kekeringan itu sebetulnya merupakan salah satu bagian dari bencana, terutama kaitannya dengan saat ini dengan climate change atau perubahan iklim. Juga konflik, kalau di Indonesia seringkali terjadi misalnya di Papua konflik-konflik dan sebagainya, itu sebetulnya bagian dari bencana. Dan itu tentunya meningkatnya terjadinya lebih banyak pengungsian, kemudian juga kemiskinan, serta dengan adanya banyaknya bencana tersebut tentu meningkatkan wabah penyakit dan terabaikannya hak-hak dasar anak-anak, khususnya kalau kita bicara di UNICEF. Nah, ini saat terjadi bencana, masalah gizi seringkali memburuk sehingga respon terhadap kebutuhan gizi menjadi sangat penting. Dan menjaga status gizi kelompok rentan adalah suatu keharusan. Ini sebetulnya apa yang kami pelajari dari berbagai respon bencana yang kami lakukan dalam mendukung pemerintah Indonesia. Ini slide saya ambil sebetulnya dari teman-teman di Kementerian Kesehatan. Dari beberapa waktu lalu kebetulan ada delegasi pemerintah Vietnam yang datang ke Indonesia untuk belajar mengenai gizi bencana. Dan ini adalah slide ini. Jadi ada dua slide yang saya ambil dari paparan teman-teman dari Direktorat Gizi KIA. Jadi pertama tentu tadi sudah disampaikan juga kesiapsiagaan. Jadi sebetulnya teman-teman dari Kemenkes itu sudah punya buku yang bisa kita sering sebut sebagai pedoman rencana kontingensi. Nah, ini penyusunannya. Sebetulnya rencana kontingensi itu secara di tingkat nasional sudah ada, kemudian juga di beberapa provinsi dan kabupaten sudah punya rencana kontingensi. Jadi kemudian tahun lalu Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan UNICEF itu membuat pedoman untuk koordinator program gizi dan pemangku kepentingan terkait bagaimana mengembangkan rencana kontingensi untuk subklaster gizi. Kemudian pada saat tanggap darurat, tentu kita pemerintah Indonesia, Kemenkes sudah punya beberapa buku. Pertama adalah pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana. Kemudian juga ada SOP dan juga ada buku saku baik untuk petugas kesehatan maupun untuk mitra subklaster atau mitra-mitra di luar daripada Kementerian Kesehatan. Jadi bagaimana tadi juga disampaikan di sebelumnya pentingnya koordinasi antar sektor untuk penanganan masalah gizi pada saat bencana. Dan yang terakhir adalah pemulihan di mana kegiatan manajemen gizi pasca bencana itu meliputi bimbingan teknis untuk pemulihan pasca bencana, terutama untuk bencana-bencana yang memang membutuhkan bencana-bencana yang waktunya panjang gitu ya. Kemudian pengumpulan data dan pemantauan status gizi korban bencana, penilaian kebutuhan gizi pasca bencana, dan surveillance gizi. Dan ini adalah respon gizi pada masa tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama tentu kita harus ada kesiapsiagaan. Kemudian pertama PMBA tadi banyak diulas juga oleh Bu Rita. Kemudian yang kedua ada pencegahan dan tata laksana gizi kurang dan gizi buruk atau WOSTING. Kemudian suplementasi zat gizi, dan terakhir adalah respon gizi pada kelompok rentan. Sementara untuk menggerakkan ini semua tentu perlu adanya koordinasi, kemudian bagaimana komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat, setiap prosesnya harus ada pelibatan masyarakat, dan ketiga surveillance, dan keempat adalah logistik. Jadi di slide-slide saya berikutnya ini pada saat saya bicarakan dengan indikator, tidak lepas dari kegiatan-kegiatan ataupun
respon terkait dengan pemberian makan bayi dan anak, kemudian pencegahan tata laksana gizi kurang dan gizi buruk, suplementasi gizi, dan respon gizi pada kelompok rentan. Nah, kalau di tingkat global, tentu kita semua kenal yang namanya standar minimum atau sphere standard. Dan ini biasanya standar-standar yang digunakan untuk sphere mendefinisikan, mempromosikan, dan menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta standar minimum dalam 4 bidang penyelamatan nyawa, yaitu air, sanitasi dan promosi kebersihan, ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini kaitannya tentu dengan gizi bencana, tempat tinggal dan pemukiman, serta kesehatan. Ini adalah indikator secara global yang mungkin seringkali tidak selalu bisa dilakukan di Indonesia, terutama karena di Indonesia ini banyak bencana itu bencana-bencana lokal, bencana-bencana tingkat kabupaten, dan biasanya terselesaikan dengan cepat. Dan indikator-indikator yang ada di global biasanya untuk bencana-bencana yang panjang waktunya. Jadi yang pertama adalah indikatornya misalnya terkait dengan manajemen untuk masalah gizi, khususnya untuk gizi buruk. Jadi ada indikator misalnya persentase dari masyarakat yang harus jalan kurang dari 1 hari pulang pergi untuk mendapatkan layanan layanan tata laksana gizi buruk. Jadi lebih dari 90% of target populasinya, target masyarakatnya itu bisa bisa diaksesnya ada gitu ya, akses ada untuk dia bisa menjangkau layanan untuk penanganan tata laksana gizi buruk misalnya. Kemudian persentase dari kasus gizi buruk yang mendapatkan akses untuk penanganannya. Jadi kalau daerahnya di pedesaan, jadi lebih dari 50%, lebih dari 70% kalau di perkotaan, dan lebih dari 90% harus bisa mendapatkan akses, khususnya mereka yang berada di camp. Yang artinya bahwa di tempat-tempat penanganan di pengungsian ini harus ada tempat untuk bisa masyarakat yang mengalami, anak-anak balita kita yang mengalami gizi buruk itu mendapatkan layanan. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, ini yang ada di buku SOP kita, jadi buku yang ini, kalau kita lihat, jadi buku ini respon gizi pada masa tanggap darurat bencana, ini adalah indikator-indikator yang telah tertulis di buku tersebut. Yang pertama adalah tentang PMBA. Jadi pertama adalah melindungi bayi dan anak, mempromosikan praktik melindungi bayi dan anak, mempromosikan praktik PMBA melalui penyediaan akses terhadap dukungan PMBA. Jadi indikator keluarannya pertama adalah cakupan IMD, inisiasi menyusui dini, cakupan ASI eksklusif, yaitu ASI eksklusif di bawah 6 bulan, kemudian menyusui lanjutan usia 1 dan 2 tahun. Jadi tidak berarti, jadi nanti dalam survei itu akan dilihat pada anak usia 1 tahun dan pada anak usia 2 tahun. Pada anak usia 1 tahun apakah masih menyusu, dan pada anak usia 2 tahun apakah masih menyusu. Karena memang standar emas kita adalah meneruskan menyusui setelah 6 bulan, meneruskan menyusui hingga 2 tahun atau lebih dengan MPASI yang adikat. Dan yang ketiga adalah cakupan minimum acceptable diet. Ini merupakan komposit dari keragaman pangan. Kalau teman-teman di sini tahu tentang UFREJUTEK, jadi usia, frekuensi, jumlah, tekstur, dan sebagainya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah memastikan bahwa misalnya keragaman pangan daripada baduta tersebut memang mencukupi minimal 5 dari 8 kelompok misalnya. Nah, ini adalah indikator-indikator keluaran yang terkait PMBA. Kemudian yang keluaran jangka pendeknya, ada keluaran jangka pendek pertama, ada 3 kegiatan kunci dengan indikatornya. Yang pertama adalah memastikan adanya diseminasi surat edaran kebijakan pemberian susu formula bagi bayi, juga mengenai bagaimana manajemen donasinya, dan juga pelaksanaan pemantauan dan pelaporan donasi. Jadi indikatornya bahwa surat edaran dikeluarkan, jumlah kegiatan orientasi yang dilakukan, jumlah peserta orientasi, semua adalah proses indikator. Kemudian jumlah dan lokasi pelaksanaan pemantauan, pelanggaran yang dilaporkan, dan pelaporan yang ditindaklanjuti. Kalau kita lihat gambar di samping sini, ini adalah pada saat di Cianjur, bencana di Cianjur, jadi pemerintah kabupaten sudah, Dinas Kesehatan mengeluarkan
mengenai surat edaran kebijakan pemberian susu formula dan manajemen donasi. Begitu juga yang di bawah gambar ini adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman Persagi pada saat bencana di NTB waktu itu. Jadi bagaimana mereka menempelkan larangan donasi pemberian susu formula di kamp-kamp pengungsian atau di kamp di mana terdapat logistik penerimaan logistik. Kemudian mereka mengambil teman-teman menyisir, teman-teman Persagi bersama dengan dinas kesehatan setempat menyisir, kemudian menyimpan susu formula itu dan di dinas dan diberikan kepada mereka memang yang membutuhkan. Keluaran jangka pendek kedua, masih dengan PMBA, adalah adanya akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok bayi dan anak usia 6-3 bulan. Kegiatan kuncinya, penyelenggaraan dapur PMBA. Kita tahu bahwa dapur umum itu biasanya menyediakan makanan untuk semua segala usia. Jadi tidak ada makanan yang khusus untuk anak-anak usia 6-3 bulan yang memang mereka rentan akan berbagai penyakit. Sehingga kegiatan kuncinya adalah adanya penyelenggaraan dapur PMBA. Kemudian indikatornya persentase anak usia 6-3 bulan yang memiliki akses terhadap dapur PMBA atau makanan pendamping ASI. Dan yang kedua, kegiatan kuncinya terkait orientasi dan pendampingan pemenuhan gizi melalui dapur umum. Jadi adanya kemudian indikatornya jumlah orientasi dan pendampingan dapur umum yang sudah dilakukan. Dan ini biasanya dilakukan oleh teman-teman, baik itu dinas kesehatan maupun teman-teman misalnya Persagi ataupun LSM yang memang bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Keluaran jangka pendek 3 adalah tersedianya akses terhadap konseling PMBA dan menyusui. Nama kegiatan tentunya kegiatan kuncinya adanya konseling PMBA dan menyusui di lokasi pengungsian. Jadi indikatornya jumlah ibu atau pengasuh yang menerima konseling menyusui dan PMBA. Ada baiknya memang dinas kesehatan setempat sudah punya format-format yang bisa diisi oleh siapapun yang melakukan konseling. Jadi biasanya konselor-konselor ini harus lapor ke dinas kesehatan setempat. Sehingga dengan pemberian formulir tersebut kita bisa menghitung atau mengukur sudah berapa banyak misalnya ibu-ibu yang mendapatkan konseling, sudah berapa banyak ibu-ibu yang menyusui kembali misalnya, karena memang di awal-awal ada masalah dengan menyusuinya misalnya. Kemudian mobilisasi konselor PMB dan menyusui. Seringkali di banyak bencana ternyata konselor-konselor di daerah tersebut juga terkena dampak bencana itu sehingga harus diambil konselor-konselor dari kabupaten terdekat ataupun dari provinsi lain. Sehingga dinas kesehatan ataupun dari tingkat provinsi atau tingkat nasional bisa mobilisasi konselor PMBA dan menyusui untuk membantu kabupaten ataupun provinsi yang mengalami bencana. Indikatornya menjadi jumlah konselor PMBA dan menyusui yang dimobilisasi. Tentu ini akan diambil datanya misalnya dari pusat. Kemudian kegiatan kunci ketiga adalah pelatihan konselor PMBA dan menyusui. Seringkali terjadi di beberapa daerah, banyak sekali ada bantuan dari misalnya tenaga dari akademi kebidanan ataupun perawat yang memang belum terpapar dengan konseling untuk PMBA dan menyusui, sehingga perlu ada orientasi cepat misalnya 1 hari bagaimana teman-teman yang memang dideploy atau dimobilisasi dari misalnya IBI ataupun Persagi ataupun provinsi lainnya ataupun akademi-akademi itu bisa membantu para ibu-ibu yang mengalami kesulitan menyusui ataupun punya kesulitan dalam memberikan makan anak balitanya. Dan ini di indikatornya adalah jumlah peserta pelatihan konselor PMBA dan menyusui. Ini adalah gambar-gambar yang memang diambil pada saat bencana-bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, keluaran jangka pendek 4, tersedianya akses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Jadi, memastikan ketersediaan ruang ramah ibu dan anak. Ini adalah sebuah tempat di mana ibu menyusui ataupun ibu dengan anak balita yang bisa belajar, bisa berdiskusi, bisa curhat-curhatan juga dengan konselor ataupun dengan para relawan, dan bisa memberikan bantuan secara grup maupun secara perseorangan. Ini adalah salah satu contoh yang kami ambil waktu kami melakukan respon di Sulawesi Tengah bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga teman-teman dari Sentra Laktasi, kemudian juga teman-teman AIMI dan sebagainya. Keluaran jangka pendek 5, adanya dukungan dari sektor terkait serta pelaksanaan intervensi PMBA yang terkoordinir.
Kegiatan kuncinya tentu koordinasi lintas sektor. Kalau misalnya bencananya besar, tentu kita perlu punya Pokja PMBA. Kenapa? Karena Pokja PMBA itu juga harus bekerja sama dengan sektor lain. Contohnya adalah dengan dinas sosial misalnya, ataupun yang bertanggung jawab untuk logistik atau bertanggung jawab dengan dapur umum. Nah, koordinasi lintas sektor ini akan sangat mendukung bagaimana PMBA itu bisa diberikan secara optimal, didukung secara optimal. Kemudian juga bagaimana susu formula ini juga misalnya bisa um, hanya diberikan kepada yang membutuhkan melalui dinas kesehatan. Karena yang menerima seringkali dari dinas-dinas lain ataupun dari sektor ataupun klaster lain. Kemudian indikatornya tentu jumlah dukungan atau kerjasama lintas sektor yang telah dilakukan. Kegiatan kunci lainnya pembentukan Pokja PMBA, kemudian berapa kali pertemuan indikatornya, berapa kali jumlah pertemuan dikoordinasi oleh Pokja PMBA yang telah dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah terkait tentang kegiatan pencegahan dan tata laksana gizi kurang, gizi buruk atau WOSTING. Pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk itu untuk perlindungan jiwa melalui pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk yang berkualitas. Indikator keluarannya adalah cakupan balita gizi kurang dan cakupan balita gizi buruk. Nah, keluaran jangka pendek satu adalah terlaksananya pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk. Dan ini adalah kegiatan kuncinya. Tentu kita tahu bahwa bagaimana memastikan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk itu dilakukan secara rutin, terutama untuk pengukurannya atau deteksi dininya dengan Vitalila itu yang paling mudah, terutama di saat bencana. Kemudian termasuk dari sini pelacakan aktif dan deteksi dini kasus kekurangan gizi pada balita oleh masyarakat. Indikatornya tuh banyak. Jadi pertama adalah misalnya persentase balita gizi buruk yang ditangani, persentase balita gizi buruk yang ditangani dan sembuh, persentase balita gizi buruk yang ditangani tapi meninggal, kemudian persentase balita gizi buruk yang ditangani tapi dia hilang kemudian nggak muncul lagi, kemudian persentase balita gizi kurang, ini yang moderate, yang ditangani dan mendapat konseling gizi, biasanya harus ada penambahan makanan khusus untuk anak-anak gizi kurang. Kemudian persentase jumlah balita gizi kurang ditangani, mendapatkan konseling gizi dan sembuh. Dan terakhir adalah jumlah fasilitas kesehatan rujukan yang diidentifikasi mampu melaksanakan tata laksana gizi buruk. Karena kita tahu belum semua daerah itu punya apa namanya ataupun mungkin belum banyak nakes yang bisa melakukan tata laksana gizi buruk, ataupun mungkin tidak ada apa namanya obat ataupun misalnya RUTF-nya ataupun dengan apa namanya obat-obat suplementasi lainnya. Kemudian yang terakhir penugasan tenaga ahli gizi terlatih. Jadi memastikan jumlah tenaga ahli gizi yang ditugaskan ke lokasi bencana. Ahli gizi di sini tentu yang punya spesialisasi untuk penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Kemudian keluaran jangka pendek kedua, pelaksanaan intervensi pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk secara terkoordinir, serta adanya dukungan dari program, sektor, atau klaster terkait. Sering terjadi misalnya, ini terutama misalnya pasca bencana gitu ya, jadi banyak sekali yang sudah tidak lagi di pengungsian tapi sudah kembali ke rumah. Dan ini biasanya sudah pindah area dari tempat di mana dia berobat gitu ya, atau mendapatkan tata laksana. Sehingga perlu koordinasi lintas sektor untuk mendukung intervensi pencegahan dan penanganan gizi buruk ini. Misalnya karena memang food insecure atau dia punya daerahnya punya masalah ketahanan pangan, sehingga perlu sebetulnya bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan pangan yang diberikan untuk memastikan anak-anak itu masih bisa mengakses pangan sehat, pangan gizi, dan juga memastikan dia tidak kekurangan makan. Kemudian pembentukan Pokja dan pencegahan dan penanganan gizi buruk, jadi indikatornya sama dengan yang PMBA tadi, memastikan ada Pokja terkait penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Dan yang terakhir, kegiatan kuncinya adalah pertemuan koordinasi Pokja, pencegahan dan penanganan gizi kurang. Kalau misalnya Pokjanya sudah terbentuk, kita pastikan ada indikator sudah berapa kali pertemuan dilaksanakan. Berikut
Berikutnya tentu kegiatan berikutnya adalah terkait suplementasi zat gizi. Jadi keluarannya ada perlindungan status gizi melalui pencegahan kekurangan zat gizi mikro. Jadi indikatornya ini kita bicara misalnya eh, cakupan makanan tambahan pada ibu hamil, kemudian cakupan makanan tambahan pada balita, cakupan vitamin A pada bayi, kemudian cakupan vitamin A pada balita, cakupan vitamin A pada ibu nifas, cakupan TTD pada ibu hamil, dan cakupan TTD pada remaja putri. Apakah suara saya terdengar? Dengar Bu Nini. Oke, baik. Di sayanya agak lambat soalnya. Nah, kemudian untuk suplementasi gizi, kemudian terlaksananya pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita. Jadi memastikan indikatornya adalah persentase ibu hamil yang diberikan makanan tambahan, kemudian persentase balita yang diberikan makanan tambahan. Kami tahu bahwa saat ini memang pemerintah lebih fokuskan pada makanan tambahan dari pangan lokal. Sementara untuk bencana yang saya tahu masih menggunakan makanan tambahan berupa biskuit. Kemudian juga indikator berikutnya persentase ibu hamil kek yang diberikan makanan tambahan dan persentase balita gizi kurang yang diberikan makanan tambahan. Dengan tentu ukuran lila untuk ibu hamil di bawah 23,5 dan untuk yang lila di bawah 12,5. Yang kedua tentu terkait dengan suplementasi vitamin A. Jadi vitamin A itu diberikan walaupun bencana tetap harus diberikan kepada bayi, balita dan juga ibu nifas. Kalau untuk bayi ada jangka waktunya saya kalau tidak salah 3 bulan, tapi saya harus cek lagi. Jadi kalau dia terakhir diberikannya sudah bulan Agustus, bencananya September tidak apa-apa diberikan. Tapi kalau misalnya sudah di bulan November itu perlu diberikan vitamin A. Yang ketiga terkait dengan pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri. Indikatornya adalah persentase ibu hamil yang menerima TDD sesuai standar dan persentase remaja putri yang menerima tablet tambah darah sesuai standar. Nah, untuk bagaimana pemberiannya, tentu ini yang harus dilakukan dengan tim kesehatan yang ada di pengungsian. Jadi dari bagaimana kerjasama dari puskesmas itu bisa memastikan adanya logistik di balai kesehatan ataupun apa namanya pojok kesehatan ataupun tim kesehatan yang ada di pengungsian. Yang keluaran jangka pendek 4, terlaksana pemberian obat cacing dan zinc pada balita untuk terapi diare. Jadi ini pemberian zincnya adalah untuk terapi diare. Kita tahu bahwa pada saat bencana resiko kenaikan angka diare itu sangat meningkat, sehingga perlu dipastikan adanya pemberian obat zinc bersama-sama dengan obat-obatan lain untuk penanganan diare. Nah, berikutnya yang terakhir adalah mengenai respons gizi untuk kelompok rentan. Jadi, untuk memastikan perlindungan status gizi kelompok rentan lansia, penderita penyakit, dan penyandang disabilitas. Tadi Bu Rita juga sudah sampaikan bagaimana penderita mereka yang punya penyakit-penyakit itu perlu juga dipastikan makanannya dan sebagainya sehingga perlu mendapatkan perhatian. Jadi indikator keluarannya jumlah kegiatan kerjasama, koordinasi yang dilakukan untuk mendukung pemenuhan gizi lansia, penderita penyakit dan penyandang disabilitas. Nah ini keluaran jangka pendek 1, pemenuhan gizi pengungsi dan kelompok rentan melalui dapur umum. Kegiatan kuncinya orientasi dan pendampingan pemenuhan gizi melalui dapur umum dengan indikator jumlah orientasi pemenuhan gizi yang dilakukan bagi penyelenggara dapur umum, karena dapur umum itu seringkali bisa dilakukan oleh berbagai institusi. Jadi yang sering melakukan biasanya ada di Kemensos, ada itu di tim Tagananya, kemudian ada juga di TNI, tapi seperti yang gambar di bawah ini, dapur umum ini dibuka oleh Basnas misalnya. Jadi bagaimana memastikan gizi dari makanan-makanan itu bisa terstandar.
Keluaran jangka pendek 2, korban bencana penderita penyakit mendapatkan asupan gizi yang sesuai. Jadi ini juga mengacu yang tadi sudah disampaikan Bu Rita, bagaimana penderita penyakit kronik itu bisa mendapatkan akses ke dietitian dan juga mendapatkan layanan kesehatan yang tepat, terutama untuk makanan-makanan yang harus diasup. Jadi indikatornya jumlah kerjasama yang dilakukan bersama dengan program atau subklaster layanan kesehatan untuk memastikan korban bencana penderita penyakit mendapat asupan makanan yang sesuai. Keluaran jangka pendek 3, terlaksananya pengawasan bantuan makanan dan minuman. Jadi indikatornya jumlah kerjasama yang dilakukan dalam pengawasan bantuan bahan makanan dan minuman di jalur pasok bantuan termasuk di masyarakat. Jadi logistik. Jadi ini harus kerjasama dengan subcluster logistik yang biasanya ada di Kemensos. Jadi bagaimana kita subcluster gizi harus memastikan bahwa hanya pangan-pangan sehat yang diberikan kepada masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, ini kesimpulannya apa yang sudah saya sampaikan. Pertama adalah kenapa kita perlu indikator gizi untuk menilai dampak bencana terhadap gizi. Jadi, memastikan pemantauan status gizi korban bencana untuk mencegah peningkatan kasus malnutrisi, terutama pada kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Kemudian, menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Jadi, data yang diperoleh dari indikator memungkinkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan yang efektif. Dengan indikator yang akurat, pasokan pangan bergizi, suplemen, serta layanan kesehatan dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. Kemudian, indikator juga bisa membantu untuk mengukur efektivitas intervensi gizi. Jadi, indikator itu bisa membantu menilai apakah program gizi yang diterapkan sudah mencapai target dan apakah diperlukan penyusunan strategi untuk perbaikannya. Dan yang terakhir, mencegah krisis gizi yang lebih parah. Jadi deteksi dini melalui indikator memungkinkan tindakan cepat dalam mencegah peningkatan kasus gizi buruk, wasting, dan stunting selama dan setelah bencana. Khususnya untuk stunting tentu ini adalah bencana-bencana yang bencana-bencana panjang seperti misalnya kekeringan. Penjelasan atau kesimpulan terakhir adalah indikator respon gizi dalam bencana memiliki peran krusial, peran penting dalam memastikan efektivitas intervensi gizi selama keadaan darurat. Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi status gizi populasi terdampak, mengidentifikasi kelompok rentan, serta menentukan kebutuhan intervensi yang tepat dan berbasis bukti. Dan yang terakhir, dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik, pemulihan gizi masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan. Saya rasa itu saja Pak Iwan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini atas paparannya terkait dengan indikator. Ini kelihatannya peserta pada diem nih. karena dulu saya ingat ya, indikator-indikator ini dulu pernah kita mau insert waktu Direktorat Gizi masih ada ke dalam FPPGBM. Tapi kelanjutannya saya nggak tahu, waktu masih ada Masa apa sekarang ada di Vanuatu ya. Terima kasih Bu Nini. Ya, di sini sudah ada yang bertanya dari Pak Anang di mana di Poltekkes Bengkulu. Silakan. Ya, ini ada satu pertanyaan. Ini pertanyaannya, apakah di UNICEF ada program untuk penguatan pendidikan gizi bencana bagi akademisi termasuk juga untuk mahasiswa, terutama untuk memperkuat keterampilan manajemen gizi pada saat bencana maupun pasca bencana. Saya persilahkan Bu Nini untuk meresponnya. Ya, terima kasih banyak Pak Anang. Sebetulnya kami kalau di UNICEF, kalau untuk program gizi bencana itu kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi memang ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan sudah oleh Kementerian Kesehatan. Tapi untuk di UNICEF sendiri, di global, itu kami punya pelatihan online yang bisa diakses oleh siapapun terkait nutrition in emergency. Nanti mungkin saya bisa titipkan alamatnya ke panitia untuk bisa disampaikan di grup, karena di situ siapa saja bisa mengakses untuk bisa ikut dalam Nutrition Emergency Training Pak Anang. Mudah-mudahan membantu. Free ya Bu Nini ya? Free, kalau yang UNICEF itu ya free. Ini Pak, ya jadi memang terbuka. Jadi kayak
KMOUC masih open online course khusus untuk gizi bencana. Terima kasih, Bu Nini. Pak Anang, seperti itu ya. Nanti mungkin kami dapat linknya, nanti kami sampaikan di grup sehingga teman-teman di Potekes atau siapapun ya bisa menambah wawasan dan ilmunya terkait dengan manajemen gizi bencana. Iya, Terima kasih Bu Nini. Ya, satu lagi Pak Iwan, sebetulnya tuh kami sudah punya online course ya. untuk gizi bencana, tapi belum dapat rumahnya sampai sekarang. Sebetulnya kalau itu itu juga kami sebetulnya kalau itu bisa free, bisa diakses di mana-mana. Coba nanti kita coba diskusikan itu online Pak. Jadi enak sekali sebetulnya kalau teman-teman untuk edukasi mengenai gizi bencana. Makasih. Terima kasih Bu Nini. Mudah-mudahan segera dapat rumahnya Bu Nini ya. Asal Ya, jangan di terima Pondok kasih Bu Indah Nini. ya. Makasih Bu Nini, ditunggu linknya Bu. Makasih Ya Pak. Pak Nang, nanti saya Ya. sampaikan. Ya. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing atau mau klarifikasi, kebetulan kita bisa ketemu dengan Bu Nini. Beliau nanti bisa menginformasikan terkait what next-nya gizi bencana itu ke depan. Saya persilakan. Saya persilakan Bapak Ibu. Silakan Komandan mau. Oke, terima Ya, kasih silakan. Ya. Pak Iwan. Terima kasih penjelasannya dari Bu Nini ya. Ini sebenarnya esensinya yang disampaikan Bu Nini dari awal sampai akhir di sini ya. Bahwa kalau saya menangkap bahwa ini adalah sesuatu hal yang prinsip yang perlu dibuatkan template. Sehingga ini bisa meminimize, tadi seperti Ibu Rita katakan, kok ada ahli gizi melakukan kegiatan yang di luar daripada porsinya. Justru dengan ini kita waktu habis ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita kolaborasi secara integrasi, saya ulang kembali, dengan subcluster lain, bahwa ahli gizi ini loh perannya, dan kemudian bisa diterima. Supaya ini bisa diterima, tentunya kita perlu regulasi, perlu rekomendasi, mungkin dari Kemenkes tadi yang dikatakan oleh Bu Nini sudah ada. Mudah-mudahan seperti itu. Ada buku pinternya, ada buku istilahnya penanggulangan bencana dalam rangka penanganan krisis gizi di apa istilahnya kejadian bencana. Nah, saya melihat bahwa ini Pak Iwan mungkin kita perlu terobosan kalau kita ini mumpung kita bisa integrated dengan stakeholder yang lain ya. Seperti kayak tadi, pada saat kita di dapur, kita perannya ada ahli gizi kita memberikan suatu istilahnya saran-saran terkait dengan apa ya pelayanan minimal bahwa nilai gizi itu memang seperti ini. Jadi seperti yang Bu Rita katakan bukan adalah pembenaran terkait wah ini dalam situasi bencana. Jadi banyak apa istilahnya hal-hal prinsip yang akhirnya kita kurangi. Padahal bukan. Apapun kondisinya, bagi mereka yang dalam posisi pengungsian akibat daripada bencana itu dilakukan pelayanan kesehatan minimal. Sehingga saya bersyukur sekali melihat dari Bu Nini tadi menyampaikan indikator-indikator inilah ya esensi kunci kita di lapangan. Sehingga nantinya pada saat kita melakukan kegiatan suatu saat bahwa ahli gizi kita memang benar-benar sangat dibutuhkan, bukan hanya menghitung gizi, nilai gizi ya, itu pun juga bagian daripada tugas kita. Namun banyak hal sekali dari pra bencana, saat bencana, pasca bencana, banyak hal. Kita dalam hal ini mungkin perlu membuat suatu apa ya template yang nantinya memang benar-benar pegangan buat para tenaga ahli gizi di lapangan memiliki suatu apa ya istilahnya eh, persetujuan dari subkluster lain sehingga kita bisa sama-sama meminimais atau mengurangi masalah-masalah krisis gizi saat bencana. Mungkin itu aja Pak Iwan dari kami. Mudah-mudahan ini menambah suatu apa bekal buat kita. Mungkin nanti kita bisa memperkaya kaitan dengan regulasi atau SOP yang ada di Persagi yang nantinya pada saat kita join dengan pihak apa istilahnya stakeholder lain itu bisa menjadi suatu pedoman. Tadi saya coba dengan ODC yang dari USA, mudah-mudahan katanya sih bisa kita cari celah
mungkin kapan waktu kami ingin ngobrol-ngobrol halus ya dengan mereka. Biasanya dia bisa membantu kegiatan kita selama di TNI. Mudah-mudahan yang sifatnya kemaslahatan, yang kemasyarakatan biasanya akan dibantu oleh pihak stakeholder seperti ODC, USC. Demikian Pak Iwan, selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Muharam. Mungkin Bu Nini mau ada sharingnya, responnya terkait apa yang disampaikan Pak Muharam. Iya, betul sekali, setuju sekali Pak Muharam. Memang gizi itu sangat cross cutting, Yes. sangat tapi sangat krusial perannya. Jadi memang pengalaman kami memang dari gizi itu yang juga harus saya selalu bilang di kami sendiri di nutrition di UNICEF itu juga harus memasarkan apa yang kami punya gitu. Kalau enggak memang kelewat dengan kesehatan, dengan misalnya perlindungan sosial, padahal kita punya punya kemampuan, punya technical yang cukup untuk bisa membantu banyak orang gitu. Jadi awal-awal dulu memang saya ingat sekali awal-awal di Indonesia itu gizi bencana itu selalu ketutup dengan intervensi yang life saving. Mereka tidak pernah melihat bahwa nutrition itu sangat life saving gitu. Jadi itu kenapa memang nutrition sendiri yang harus bergerak maju untuk memastikan kita punya tempat penting untuk gizi bencana ini punya tempat penting untuk respon bencana. Mungkin itu saja dari saya Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Dari teman-teman lain ada pertanyaan, silahkan. Atau udah mau malam mingguan nih? Mainkan Pak Iwan. Mau malam mingguan, udah siap-siap ya. Sepertinya Mbak Siva tidak ada lagi dari teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kepada Bu Nini. Mungkin masih ada nggak, Bu? Saya lagi cek semua nih, Mbak Siva. Di chatroom sih belum ada lagi Pak pertanyaan dan juga belum ada yang raise hand juga. Mungkin apa mau kita sudahi atau masih ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi mumpung masih ada waktu. Di sini ada Bu Ninik dari UNICEF juga. Mungkin sekedar sharing, nggak harus pertanyaan bentuknya. Saya hitung sampai 3 ya, kebiasaan di kantor. Jadi kayaknya Mbak Siva, Bu Nini, ya dan Bapak Ibu semua, diskusi kita yang sangat penting ini kita bisa akhiri, ya mulai dari Pak Yusrija terkait dengan kebijakan dan pendanaan yang besar, lalu dari Bu Rita terkait dengan bagaimana peran ahli gizi, dan dari Bu Nini dari Nutrition Specialist UNICEF lebih pada bagaimana apa yang sudah dikerjakan itu indikatornya ada sehingga pekerjaan kita terlihat gitu kan Bu Nini. Kalau nggak ada indikatornya nggak ada kelihatan. Saya sangat appreciate kepada Bapak dan Ibu semua narasumber, Pak Yusrija walaupun sudah live, Bu Rita dan Bu Nini. Terima kasih atas peran sertanya. Mudah-mudahan Bu Nini kita bisa ketemu lagi kerjasama di tempat lain. Saya sekarang banyak kerjaan saya terkait dengan ILP dan pelayanan kesehatan gratis di Direktorat Takl PKP ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada panitia